Halo, pada video bagian kedua saya akan membahas tentang 4 komponen dasar dari lending asset. Apa saja 4 komponennya? Kita langsung mulai dari komponen pertama adalah domain dan hosting provider. Nah, domain sederhananya adalah nama dari website Anda. Misalkan saja tokoaksesorismotor.com. Hosting provider adalah server atau tempat storage ya, di mana Anda menyimpan atau menaruh semua data-data dari website Anda, misalkan image, teks, video, dan sebagainya itu di dalam hosting provider tersebut. Oke, untuk domain, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan dalam memberi nama website Anda. Yang pertama adalah tujuan membuat website. Maksudnya di sini adalah, apakah Anda memiliki sebuah produk dengan merek tertentu yang ingin Anda besarkan di online? Ya, kalau Anda mempunyai produk tertentu dengan merek tertentu, maka Anda berikan nama websitenya yaitu produk Anda. Misalkan saja Anda mempunyai sebuah kecap mereknya BAB begitu. Nah, maka itu berarti lebih baik nama website Anda adalah kecapbab.com karena supaya orang tahu bahwa brand itulah yang ingin Anda besarkan. Tapi kalau Anda saat ini lebih ke arah Anda punya toko, ya, toko online, atau Anda ingin membangun sebuah toko online di mana di dalamnya Anda ingin menjual berbagai macam produk dengan merek yang beda-beda. Artinya di sini Anda akan membuat website atau memberi nama website Anda lebih ke arah nama toko Anda. Misalkan tokoaksesorismurah.com, atau mungkin Anda sudah punya toko di offline yang ingin Anda pakai namanya, ya bisa seperti tokojayamakmur.com, tokosejahteraabadi.com, itu juga bisa. Ya, jadi dari awal Anda tentukan dulu yang Anda ingin pasarkan itu yang lebih kemana, ke tokonya atau memang brand dari produk tertentu atau brand produk Anda sendiri. Kedua adalah jenis extension atau kita sebut juga TLD atau top level domain. Extension ini gampangnya adalah akhiran dari website Anda. Misalkan yang paling Anda sering tahu kan .com, ada .net, ada .co.id, atau ada .id. Saran dari kami adalah pakai saja .com apabila memang nama website tersebut available atau tersedia untuk Anda beli. Tapi kalau memang Anda fokusnya juga di Indonesia, Anda bisa memilih extension .co.id atau .id. .co.id ini kalau Anda ingin beli, syaratnya harus Anda punya badan usaha seperti CV atau PT. Karena dalam proses pembeliannya nanti Anda akan diminta data-data seperti SIUP dan TDP. Sedangkan .id hanya KTP saja. Nah, untuk pembelian nama website, Anda bisa membelinya di salah satu yang sering saya beli, tempatnya adalah namesilo.com. Ya, Anda bisa lihat kenapa saya beli di sini. Sebetulnya pilihannya sangat beragam. Tempat Anda mau beli itu di mana-mana juga sama saja, karena sebetulnya saya sampai hari ini sudah pindah-pindah tempat membeli domain dan secara teknis sih sebetulnya tidak pernah ada masalah ya dalam tempat hal membeli domain ini. Jadi cuman saya melihat waktu saya beli di sini saya dapat harga yang lebih murah gitu dibandingkan tempat lain. Jadi ya silahkan Anda cek saja. Saya hanya sekedar merekomendasikan. Kemudian untuk yang Indonesia, yang extensionnya .id atau extensionnya .co.id, Anda bisa coba di Exabytes ini. Kenapa? Karena kebetulan setelah saya lihat-lihat salah satu yang harganya bagus, ya, contoh .id-nya itu per tahunnya 199.000. Jadi ini fluktuatif ya, kadang memang di website tertentu lagi ada promo, harganya bisa murah, kadang harganya juga normal. Silakan Anda cek saja, Anda lihat beberapa tempat dan Anda ambil saja yang menurut Anda paling terjangkau. Oke, sekarang kita masuk ke hosting provider. Kami merekomendasikan SiteGround. Kami menggunakan SiteGround ini sudah cukup lama, ya, sudah tahunan, dan sampai hari ini masih kami gunakan SiteGround ini. Kenapa? Ada beberapa alasan utama ya. Di antaranya adalah uptime servernya yang memang 99%. Artinya apa? Artinya jarang sekali atau hampir tidak pernah hosting ini down atau tidak bisa diakses. Terus kemudian juga memiliki data center di Singapura, yang artinya data centernya lokasi dekat sekali dengan Indonesia. Jadi kalau kita berlokasi di Indonesia, sangat bagus memiliki data center yang lokasi dekat supaya akses datanya pun juga lebih cepat. Kemudian juga reputasinya SiteGround ini sudah terkenal cukup lama dan dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Dan juga support atau technical supportnya itu sangat oke sekali gitu. Jadi cepat dan sangat membantu. Nah, atas dasar-dasar pertimbangan itu, kami merekomendasikan SiteGround ini. Ya, Anda juga bisa silakan lihat-lihat yang lain, tapi kalau Anda mau tahu yang pasti, cepat, dan sudah terpercaya ya, Anda silakan
ke SiteGround ini. Nah, Anda juga bisa ke SiteGround ini dengan menggunakan link yang kami berikan di bawah, ya, ultimateadsformula.com/SiteGround. Ya, nanti dapatkan ada bonus-bonus tersendiri apabila Anda memesan melalui link di bawah ini. Oke, komponen dasar yang kedua adalah operating system. Nah, operating system ini ada banyak juga. Mungkin Anda ada kenal yang namanya WordPress, Joomla, Magento, dan semacam sebagainya. Gampangnya adalah operating system ini kayak kalau laptop Anda bisa install operating system Windows, atau Anda bisa sistem Linux, atau mungkin juga sistem Macintosh. Jadi, setiap website juga memiliki operating system yang berbeda-beda. Nah, yang kita pilih di sini ya untuk pembelajaran kita ini, kita menggunakan sistem operasi yang namanya WordPress. Karena dari sekian banyak yang telah kami coba-coba menggunakannya, kami melihat bahwa WordPress ini cukup sederhana dan mudah dan cepat untuk diinstal. Serta banyak juga keunggulan-keunggulan lainnya yang bisa kita manfaatkan lebih jauh apabila kita ingin masuk ke mode yang lebih advance. Nah, contohnya salah satunya seperti ini. Ini adalah semua website tampilan-tampilan ini berbasis sistem operasi WordPress. Hanya saja dipasangi oleh template atau tema atau theme yang berbeda-beda. Sehingga tampilannya pun juga bisa beda-beda. Ada yang tampilannya kayak company profile, ada yang tampilannya kayak majalah, ada tampilannya kayak blog, ada yang tampilannya kayak toko online. Itu semua dimampukan dengan menggunakan sistem operasi WordPress ini. Untuk mendapatkan tampilan yang berbeda-beda atau tema yang berbeda-beda atau template yang berbeda-beda, maka Anda bisa membeli templatenya atau membeli temanya di Envato Market. Silakan Anda cari saja linknya di Google, namanya Envato Market. Anda klik saja di Google, atau Anda juga bisa coba cari tema WordPress yang gratis ya. Jadi Anda ketik saja tema WordPress gratis di Google, itu juga bisa. Tapi pada umumnya yang berbayar pasti memiliki fitur-fitur yang jauh lebih canggih. Anda silakan masuk saja ke Envato Market, Anda lihat theme yang khusus WordPress, dan Anda coba-coba lihat ke dalamnya. Oke, komponen dasar yang ketiga adalah additional tools atau plugin. Ya, additional tools atau plugin ini adalah semacam kayak software mini yang bisa kita install masuk ke dalam sistem operasi website kita, yaitu WordPress tadi. Ya, jadi contoh sederhananya, misalnya kita mau bikin formulir order gitu ya, kita bisa ambil plugin gratis maupun berbayar ya, itu kita install sehingga setelah terinstall di website kita, nanti website kita bisa punya tampilan seperti formulir pemesanan. Contohnya seperti itu. Nah, itu kita namakan plugin. Nah, di sini saya akan bahas secara singkat plugin-pluginnya apa saja yang memang penting untuk Anda tahu. Satu, plugin yang berjenis landing page builder. Ya, landing page builder ini artinya dengan menggunakan plugin ini Anda bisa membangun satu halaman website secara jauh lebih sederhana tanpa perlu mengerti kode-kode. Nah, yang kami rekomendasikan adalah landing page builder yang bernama Elementor. Elementor ini ada versi gratis, ada juga versi berbayarnya. Tentunya yang versi berbayar memiliki fitur-fitur tambahan yang jauh lebih canggih. Nah, kenapa kita memilih Elementor? Karena pertama ini ada versi gratisnya, dan Anda bisa lihat seperti di gambar di sebelah kanan, itu mudah sekali. Anda kalau lihat gambar sebelah kanan itu dibagi menjadi bagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, bagian kiri itu komponennya. Misalkan Anda mau image, itu banyak ya, Anda bisa lihat mau image, mau teks, mau list, ada banyak macam ya. Nah, di kanan itu adalah halaman dari website Anda. Sehingga kalau Anda mau bikin, gampangnya Anda mau bikin image, mau masukkan image ke halaman Anda tinggal klik yang di kiri, Anda drag, taruh di kanan. Gitu. Jadi sistem pembuatan websitenya itu drag and drop gitu ya. Jadi kayak Anda membangunnya itu sistem pasang-pasang saja kayak Lego gitu. Nah, dimana itu sangat mudah sekali. Oke, plugin yang kedua adalah form builder. Maksudnya adalah kita dengan menggunakan plugin ini kita membangun sebuah formulir. Ya. Nah, yang kami rekomendasikan namanya adalah Caldera Form. Nah, Caldera Form tampilannya kalau di dashboard itu seperti yang di
bagian belakang itu atau di kiri ya ini. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa susun mirip-mirip seperti Elementor tadi ya. Jadi Anda susun dulu, Anda mau kolom nama, Anda mau kolom email, Anda mau kolom pesan Anda apa, mau tombol kirim pemesanan, Anda set dulu di belakang di bagian dashboard dari website ini. Terus kemudian setelah jadi, bagian depannya kurang lebih tampaknya seperti display yang sebelah kanan ini. Ya, jadi dia juga sistemnya kayak drag and drop atau block builder gitu. Jadi pokoknya Anda bangun aja gitu. Anda mau taruh kolom apa, di bawahnya kolom apa, dan sebagainya. Ya, yang ketiga adalah plugin tentang security. Ini menurut kita juga sangat penting karena kita selama ini menggunakan WordPress ada saja kejadian di mana website-nya kena hack, down dan sebagainya. Oleh karena itu, kita coba cari satu plugin security untuk memperkuat sehingga ketika plugin ini diinstal meminimalisir gangguan mengenai masalah keamanan dari website Anda. Nah, yang kita rekomendasikan adalah Shield Security. Ada yang bayar juga ada yang gratis. Nah, Anda pakai saja yang gratisnya dulu karena fiturnya sudah cukup baik. Nah, saya jelaskan kenapa kita pakai Shield Security. Yang pertama adalah karena dia punya banyak fiturnya banyak sekali. Cuman saya hanya kasih beberapa yang mungkin perlu Anda tahu sehingga Anda mau install ini. Ya, salah satunya bot protection. Artinya ketika di on, dia akan mencegah ketika ada semacam usaha untuk login masuk ke dashboard dari website Anda oleh robot gitu ya. Dia akan memproteksi itu. Dia bisa deteksi dan dia akan proteksi kalau di on kan. Nah, fitur lainnya adalah kebanyakan website kita kena hack karena plugin-plugin kita atau template-template dari website kita itu tidak up to date ketika ada update baru, tapi dia tidak otomatis terupdate. Nah, dengan mengaktifkan ini ya, yang di kotak merah itu plugin dan themes, maka plugin ini akan berfungsi untuk otomatis mengupdate semua plugin dan tema yang ada di dalam WordPress Anda. Oke. Kemudian fitur lainnya lagi adalah dia juga punya fitur block username phishing. Artinya kalau ada usaha untuk mengetahui username login dari WordPress Anda atau dari website Anda ini berdasarkan author ID-nya, karena setiap username biasanya selalu memiliki author ID gitu. Nah, dengan menginstal plugin ini akan menghilangkan gitu sehingga tidak bisa terdeteksi atau terlihat oleh orang-orang yang mau coba mencari tahu author ID dan username Anda. Dan yang terakhir, nah ini juga yang namanya IP blacklist. Jadi kalau umpamanya contoh kayak tadi ada robot yang berusaha login, nah itu bisa di blacklist oleh dia setelah ada orang tertentu melakukan aktivitas yang sama sebanyak 5 kali, berusaha login begitu tapi tidak bisa, dia akan otomatis nge-blacklist IP dari orang tersebut ya, komputer atau handphone orang tersebut begitu. Yang di bawah itu juga dia tanya setelah berapa lama akhirnya IP itu tidak di blacklist lagi. Anda bisa set setelah 1 hari, setelah seminggu kemudian gitu, atau setelah sebulan kemudian. Dan komponen yang terakhir adalah komponen keempat, yaitu Google Tag Manager. Nah, untuk menjelaskan apa itu GTM atau Google Tag Manager, saya ilustrasikan dari gambar berikut. Nah, ini ada website, misalnya ini website Anda. Nah, kalau biasanya kita perlu install kode-kode ke dalam website. Contoh, kode dari Google Analytics. Nah, yang kita lakukan apa? Biasanya kita buka dashboard dari website tersebut dan kita pasang kode Google Analytics, satu kode. Nah, kalau di kemudian hari kita juga mau pasang lagi kode lainnya dari Google Ads. Misalkan conversion tag, jadi Google Ads conversion tag. Itu kita buka lagi WordPress-nya, dashboard WordPress-nya, kita install lagi, sudah 2 kode. Nah, kemudian hari lagi kita mau install kode-kode lain lagi, misalkan Facebook Pixel, dan Facebook Pixel pun juga ada banyak ya tipenya gitu, bukan hanya satu. Itu juga kita setiap kali kita memasukkan kode, kita harus buka dashboard website dan kita pasang. Nah, apabila kita menggunakan Google Tag Manager, kode yang kita pasang ke website kita, ke dashboard website kita tuh hanya satu, yaitu kode GTM tadi. Kode Google Tag Manager ya, atau kode GTM. Nah, selanjutnya kode-kode lainnya yang kita ingin pasang ke website, kita tidak pasang langsung ke website, kita pasangnya di dashboard dari Google Tag Manager itu. Sehingga dengan demikian, itu sangat mempermudah dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika ada orang-orang lain yang bertugas untuk menanamkan kode itu. Jadi dia tidak perlu, atau orang tersebut tidak perlu lagi membuka dashboard dari website.
Karena kalau sering-sering dibuka, ada kemungkinan takutnya error dan sebagainya ketika tidak tahu apa yang harus dijalankan. Ya, jadi jauh lebih aman dan jauh lebih cepat. Dan Google Tag Manager selain aman juga fitur-fiturnya juga banyak, canggih-canggih yang nanti kita akan jelaskan di modul tersendiri. Ya, ini gambaran singkatnya, kode yang Anda harus install, kode GTM yang Anda harus install di website Anda tuh terdiri dari dua kode ya. Jadi satu kode itu terdiri dari dua kode yang harus Anda pasang, yaitu kode header code dan body code. Ya, ini hanya kasih gambaran saja bahwa kode GTM itu seperti ini. Nah, untuk instruksi jelasnya nanti akan dibahas di modul terpisah. Ini tampilan dashboard dari GTM atau Google Tag Manager. Anda bisa lihat ya, di tengah itu banyak sekali kode-kodenya. Di bawah name itu semua kode-kode yang saya pasang. Bisa sampai ada 10 atau sebetulnya bisa banyak sekali sih kodenya. Nah, salah satunya itu yang saya kotak merah adalah kode dari Google Analytics yang saya pasang. Apa yang telah Anda pelajari di video bagian kedua ini? Anda telah pelajari 4 komponen dasar dari landing asset, yaitu domain dan hosting provider, definisi dan rekomendasinya, terus kemudian operating systemnya yaitu WordPress yang kita gunakan, additional tools atau pluginnya itu tadi ada yang jenisnya form builder, ada yang jenisnya landing page builder, ada juga yang security. Dan terakhir kita bahas tentang Google Tag Manager, kenapa kita pakai Google Tag Manager dan kurang lebih kodenya seperti apa. Dan pembahasan detail tentang GTM ini akan kita bahas di modul terpisah. Terima kasih.